Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berbahagia untuk teman-teman semuanya. Baik, ya untuk pertemuan ataupun perjumpaan kali ini kita akan bahas tentang materi teks LHO atau singkatan dari teks laporan hasil observasi. Ya, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberikan kelancaran dalam memahami teks LHO ini. Ya, kita langsung lanjutkan. Yang pertama kita mengenai tentang pengertian teks LHO. Teks LHO adalah teks laporan hasil observasi atau report yang berisi jawaban umum mengenai suatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Ya, jadi ini adalah teks salah satu teks dari bahasa Indonesia yang mengenai laporan hasil observasi, yaitu sebuah laporan tentang pengamatan kita mengenai suatu objek yang kita buat teks untuk teks. Lalu kegiatan observasi merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi pengamatan. Jadi ini adalah peninjauan ataupun pengamatan mengenai suatu objek di lapangan secara langsung. Lalu kita kumpulkan datanya, kita olah hingga menjadi sebuah laporan yang kita sebut dengan teks LHO. Selanjutnya ada aspek yang harus kita perhatikan ketika kita menulis teks laporan hasil observasi. Yang pertama, mengetahui topik permasalahan. Kita harus menguasai tentang objek yang akan kita bahas. Misal, objek ini bisa berupa alat atau benda ataupun sesuatu yang ada di sekitar kita. Misal, karena lingkungan kita mungkin ada perkebunan ataupun persawahan, kita bisa mengamati padi ataupun jagung. Nah, kita harus menguasainya, mulai dari spesifikasi padi, tentang cara tanam dan lain-lain. Nah, untuk yang kedua, memahami tujuan observasi. Kita harus menentukan tujuannya untuk apa. Bisa saja tentang mengetahui cara bagaimana menanam padi, tentang bagaimana masa tumbuh padi dan lain-lain, sehingga kita memiliki tujuan dalam menulis laporan tersebut. Lalu ketiga adalah membatasi permasalahan observasi. Nah, kita harus membatasi karena apa? Karena ketika kita sedang observasi pasti akan secara global dan juga sangat meluas. Nah, untuk menghindari hal tersebut kita harus membatasinya. Misal, yang kita amati adalah jagung. Nah, kita hanya membatasi pada tipe-tipe jagung ini saja, ataupun kita membatasi pada jagung untuk penanamannya saja, untuk mengolahnya tidak, dan lain-lain seperti itu, sesuai dengan permasalahan yang akan kita batasi. Lalu yang terakhir adalah mencatat setiap permasalahan secara runtut. Nah, terperinci dan terarah. Harus secara runtut, mulai dari urutan awal hingga akhir, terperinci, harus sesuai dengan apa yang objek kita. Ketika objek kita adalah jagung, sehingga kita rincikan amatnya apa, terus spesifikasinya apa, cara tanamnya apa, media tanamnya apa. Nah, dan terarah, harus terkonsep. Dari awal ini bagian apa harusnya datanya kita masukkan. Lalu yang bagian inti masuk data yang diperlukan apa kita masukkan, sehingga akan terkonsep secara sempurna. Lalu ada langkah-langkah dalam melakukan kegiatan observasi. Yang pertama adalah menentukan letak dan tempat observasi dilakukan. Kita harus menentukan letak dan tempatnya. Misal ada dua opsi mungkin. Yang pertama adalah lingkungan sekolah ataupun lingkungan rumah. Nah, kira-kira lingkungannya mencocoki nggak apa yang kita observasi. Lalu ada menentukan objek yang diobservasi. Setelah kita menentukan letak dan tempat, nah, kita menentukan objeknya. Objek ini bisa berupa benda ataupun orang. Kalau benda ataupun bahan, misal ada jagung, ada handphone ataupun lainnya, karena ini bersifat global ataupun universal. Jadi semua kita bisa observasi atau kita amati. Nah, atau mungkin ada orang tokoh-tokoh terkenal ataupun tokoh masyarakat yang ada di sekitar kita bisa juga observasi atau amati. Lalu untuk yang ketiga, mengetahui dengan jelas dan pasti data yang diperlukan saat observasi. Nah, yang kita bisa sebut dengan referensi. Kita bisa dapat dari mana? Bisa dapat dari buku, bisa dapat dari internet, dan lain-lain. Untuk apa? Karena ini adalah kegiatan observasi, tentunya kita harus memiliki data-data penunjang yang akurat tentang objek yang akan kita amati, sehingga kita bisa menjelaskan apa saja yang terdapat ataupun yang kita amati untuk kita laporkan.
Dan untuk yang keempat adalah menentukan teknik yang digunakan mengumpulkan data. Setiap kita membuat observasi, pasti kita menentukan yang namanya teknik. Nah, teknik ini bisa berupa tentang teknik mencatat data secara menulis di buku atau lain-lain, ya. Atau mungkin teknik recording secara merekam, baik itu rekam suara ataupun rekam video. Nah, untuk yang terakhir adalah menentukan cara mencatat hasil observasi. Nah, ini sudah mencakup hasil observasi secara keseluruhan. Nanti kita buat laporannya. Nah, laporan itu bisa kita catat baik bentuk laporan tulis ataupun laporan secara lisan langsung. Lalu ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Nah, diantaranya ada yang pertama bersifat objektif, global, dan universal. Nah, karena ini kita memuat hasil observasi, otomatis objek yang kita pilih haruslah bersifat objektif sesuai dengan objek yang akan kita amati. Nggak boleh melenceng dari objek yang akan kita amati, dan harus bersifat global dan universal, banyak diketahui. Misal kalau kita objeknya adalah aloe vera, nah apa tuh aloe vera kurang dipahami ataupun kurang dimengerti oleh khalayak umum ataupun masyarakat secara umum. Nah, kita mungkin bisa menggunakan bahasa yang lebih universal. Seperti apa? Seperti lidah buaya. Nah, itu mungkin bisa lebih ramah di telinga masyarakat. Lalu untuk yang kedua, objek tunggal. Objeknya harus satu, nggak boleh multi objek ataupun ganda. Misal kalau kita menggunakan objeknya adalah jagung, ya jagung saja, nggak boleh kita campur adukan dengan objek yang lain seperti ada padi, ada dan lain-lain pokoknya. Nah, itu nggak boleh, kita harus satu saja. Supaya apa? Kita fokus pada laporannya. Lalu yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna, nggak boleh hanya sepenggal, apalagi cuma sedikit, satu kata dua kata. Nah, itu bukan laporan ya. Paling nggak ada beberapa paragraf tentang laporan yang kita tuliskan mengenai hasil yang kita amati, sehingga akan menjadi laporan yang sempurna. Terdiri dari apa aja sih bagiannya? Dari awal ataupun perkenalan, terus ada bagian inti dan bagian kesimpulan ataupun malam di akhir ya. Lalu untuk yang keempat ada ditulis sesuai fakta pengamatan, kita nggak boleh mengada-ngada. Apalagi untuk yang tipe mohon maaf, apalagi untuk tipe yang secara fiksi, karena ini adalah sesuai fakta formal. Apa yang kita amati harus kita tulis. Kalau yang kita amati berwarna merah, kita tulis merah sesuai dengan fakta. Lalu informasi hasil penelitian terkini yang terbukti kebenarannya. Nah, kita mengamati hasil penelitian yang terkini. Misal sekarang trennya itu apa sih? Launching ataupun ada gadget terbaru lah misalnya. Kita amati tuh, kalau udah ada data yang terkini tuh, nah kita bisa buat referensi. Tetapi kita amati secara langsung untuk mencocokkan data dan juga hasil pengamatan untuk membuat bukti kebenarannya. Lalu ada tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemihakan. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa laporan hasil observasi ini bersifat faktual ataupun formal, jadi tidak boleh ada prasangka seperti pembuatan opini. Jadi misalnya ada kata ataupun kalimat yang menunjukkan opini bahwa misal menurut saya bahwa jagung ini, nah itu tidak boleh. Harusnya seperti apa? Jagung adalah tanaman, nah, secara langsung mengungkap pernyataan, tidak bersifat opini. Dan yang terakhir adalah saling berkaitan antara kelas dan subkelas. Ini adalah tingkatan, mungkin dari awal, terus ada pertengahan, ada terakhir. Kita mencocokkan data awal ini kita cocokkan kemana, kita butuhkan apa, sehingga hasil observasi yang kita susun sebagai laporan itu akan menjadi lebih baik dan enak untuk dibaca. Lalu ada sifat teks laporan hasil observasi, terdiri dari 3 sifat yang saling berkaitan. Yang pertama adalah informatif, komunikatif. Yang kedua ada komunikatif,
yang ketiga ada objektif. Informatif itu apa? Nah, laporan hasil evaluasi itu harus bersifat informatif, memberikan informasi, dan untuk komunikatifnya adalah kita bisa berkomunikasi bila mana laporan hasil evaluasi ini berkaitan tentang komunikasi dengan beberapa orang, bisa melalui tim ataupun orang lain. Lalu ada objektif, sesuai dengan objek yang akan kita amati. Nah, saja yang mungkin bisa saya sampaikan untuk mengenai materi kali ini tentang laporan hasil observasi. Selanjutnya ini ada contoh teks laporan hasil observasi mengenai tanaman jengkol. Di paragraf awal ini ada pembukaan ataupun awalan atau bagian intro tentang jenis jengkol apa, tanamannya apa, tanamnya dan spesifikasinya seperti apa. Nah, itu masuk ke dalam paragraf awal. Lalu ada paragraf tengah, yaitu jengkol diketahui dan apa. Nah, itu masuk ke dalam manfaat dan lain-lain, itu masuk di paragraf inti atau pembahasan. Lalu biasanya di paragraf akhir itu ada kesimpulan dan akhir kata ataupun kalimat penutupnya. Seperti itu. Itu adalah struktur dari teks laporan hasil observasi. Itu ya. Ya, mungkin saja jika ada yang kan silakan tadi kolom komentar pertanyaannya, atau bisa bertanya langsung melalui nomor yang tertera. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk yang sudah menyimak materi yang saya berikan, dan saya ucapkan selamat untuk teman-teman yang sudah menginjak di kelas 10 ya, yang sebelumnya masih di SMP, sekarang sudah masuk di kelas 10. Semoga walaupun kondisi pandemi seperti ini, teman-teman tetap bersemangat untuk sekolah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.